Shalom, selamat siang, selamat datang dalam bimbingan dan penyuluhan kelompok pemuda-pemudi gereja bersama saya Pendeta Madina Rawati dengan tema cara bergaul yang baik. Ada 7 tahap kematangan dan kebutuhan pola hubungan antar orang, yaitu tahap bayi, tahap anak kecil 3-6 tahun, tahap anak besar 6-12 tahun, tahap remaja dan pemuda 12-25 tahun, tahap dewasa muda 25-40 tahun, tahap dewasa 40-65 tahun, dan tahap usia lanjut. Manusia selain makhluk individu juga adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki dorongan untuk saling membutuhkan, dorongan untuk belajar, dan dorongan untuk berinteraksi sosial. Bagaimana persepsi orang lain terhadap penampilannya, reaksi atas penilaian orang lain, dan persepsi orang lain terhadap dirinya. Oleh para ahli sosiologi, pergaulan disebut interaksi. Terlebih dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, manusia dapat memiliki jaringan sosial yang tidak terbatas, seperti melalui Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Jika berpikir untuk menjalin persahabatan, ketahuilah bahwa tidak semua orang ingin menjadi sahabat kita. Jika kita memaksakan persahabatan, akan timbul masalah. Persahabatan harus muncul dengan sukarela. Ada 7 prinsip membangun persahabatan. Pertama, perhatikan setiap orang baru di sekitar Anda. Kedua, kembangkan ekspresi yang membuat suasana ceria. Ketiga, berlatih menyapa orang dengan nama. Keempat, ajukan pertanyaan yang tepat. Kelima, menjadi pendengar yang baik. Keenam, jangan congkak dan merasa lebih daripada orang lain. Yang ketujuh, hendaknya sopan santun dalam tingkah laku. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Persahabatan yang sejati tidak mementingkan diri sendiri. Persahabatan yang sejati bersifat teguh. Persahabatan sejati bersedia untuk berkorban. Persahabatan sejati bersifat menyucikan. Seperti apakah persahabatan sejati itu? Mari kita saksikan video berikut ini. ใครจะคิดว่าชีวิตธรรมดาของผมจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขนาดนี้ เฮ้ย จะไปไหน เฮ้ย เ
ช่วงเวลาร้ายๆมาได้เพราะคำว่าแค่ไม่ท้อชีวิตก็เขียนต่อได้ Pergaulan berdasarkan kasih Kristus didasarkan pada Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. No one will ever love you like He did. Kasih Kristus adalah kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang kekal, dan kasih yang sempurna. Pergaulan berdasarkan kasih Kristus artinya mendatangkan kemuliaan bagi Allah, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mengasihi. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 5 tahap pergaulan muda-mudi menurut Tulus TUU yaitu persahabatan biasa, persahabatan lebih istimewa, pacaran, bertunangan, dan pernikahan. Rekan pemuda dan pemudi, selamat membangun pergaulan yang baik berdasarkan kasih Kristus sehingga dapat melewati 5 tahapan pergaulan dengan baik dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.